Yesus berpesan kepada muridnya, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, penolong yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Yesus sendiri atau ada oknum lain? Oke, saya bacakannya siapa akan datang. Ya, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Ya, itu di Yohanes sampai nomor 15. Teman-teman kan mungkin sudah baca di sana ya, tidak perlu saya bacakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, sang penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini, Pak? Penghibur itu adalah pribadi Allah yang ketiga, itu Roh Hulula. Yang datang kepada Paulus siapa? Nah, itu adalah Roh Kudus. Tapi jadi Roh bukan Kudus, Yesus. Roh Kudus yang menyatakan dia. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Jadi langsung kena di sini, kena dia nih. Roh Kudus menyatakan diri kepada Paulus, tapi dalam dalam aku harus pergi sebab kalau Yesus ya. Aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak datang. Berarti oknum lain, Pak. Yesus harus pergi supaya oknum lain itu datang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Oknum lain atau Yesus sendiri? Pasti Yesus. Ya, katanya oknum lain, kata ya, Yesus. Itu waktu, jadi Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Jadi di mana dalilnya, sekarang Pak? ini di mana dalilnya? Roh Kudus berkarya. Tolong dalil, Pak. Kalau tolong dalil Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah, itu di mana dalilnya? Oke, sebentar ya, saya buka. Iya. Silakan. Ya, sambil lihat layar teman-teman ya. Sebentar ya. Di Yohanes pasal yang ke 13. Jadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan jelas di sana disebutkan dalam bahasa ini kan Parakletos, penghibur, atau Roh Kudus. Iya, kenapa itu datang setelah Yesus pergi? Ya, kenapa memakai Parakletos atau penghibur? Itu karena murid-murid dalam keadaan mereka bersedih kan, mau ditinggal. Jadi konteks yang paling nyambung dengan mereka adalah Roh Kudus itu akan menjadi menghibur mereka. Iya, itu Yesus atau oknum lain? Ya, itulah yang kita percayai. Allah itu esa dalam 3 karya penyataan. Jadi Yesus atau Roh Kudus yang hadir ke dunia ini hari ini adalah Roh yang diutus oleh Bapa, dan Roh yang diutus oleh Bapa itu tidak bisa terpisah dengan Yesus, karena siapa yang memuliakan Yesus? Dalilnya di mana, Pak? Kalau dia tidak terpisah dan bukan beda oknum, Yesus tidak mungkin berucap, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Berarti aku dan penghibur itu beda. Makanya aku pergi, sebab kalau tidak pergi ya penghibur tidak datang. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi yang datang. Yang datang, kalau ada datang bernama Yesus, itu penyesat. Karena yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah penolong lain, bukan Yesus. Kalau Yesusnya yang datang, kiamat dunia. Tapi selama masih Roh kebenaran yang datang atau penghibur yang datang, berarti masih ada masa perbaikan atas dunia ini. Tetapi kalau langsung Yesus yang datang, kiamat sudah dunia ini. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu bukan Yesus, Pak. Andai saja Paulus mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia, tetapi yang memberikan Injil kepadaku adalah Roh Kudus. Nah, itu baru pantas kita katakan itu bukan penyesat. Tapi masih perlu diuji. Tapi karena dia mengaku Yesus Kristus, maka dia kena kepada Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku.
Sebab kalau aku yang datang, kiamat dunia. Maka yang datang setelah aku itu adalah seorang penolong lain. Bukan aku. Kalau aku yang datang, kiamat. Tapi ingat, setelahku ada dua yang datang. Yang pertama adalah penghibur, yang kedua adalah penyesat. Penyesat ini mengaku mengatasnamakan diriku dan mengaku juga Kristus. Hati-hati kepada dia. Tapi kalau yang satunya itu adalah penolong lain, penghibur, Parakletos. Nah, yang datang kepada Paulus Parakletos enggak? Bukan, tapi makhluk mengaku Yesus Kristus. Nah, kena kepada nubuatan Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak Kristen, Pak. Yang Kristen itu hanya korbannya Paulus yang ada di Antioquia dan Romawi. Sampai ke Belanda, sampai ke Anda. Gitu. Al-Quran kami juga mengatakan itu, Pak. Dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Bahwa kedatangan Nabi Isa adalah tanda kiamat. Begitu juga ucapan Yesus, kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, dan manusia semua di atas muka bumi ini akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana tidak meratap, Pak? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, ya berataplah. Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah-tengah langit. Nah, itulah bukti bahwa yang datang Yesus yang asli. Tapi kalau cuma dia sendiri yang rebah, mendengarkan suara, itulah yang harus diwaspadai. Penyesat. Dan setelah itu apa? Paulus melakukan banyak mujizat kan? Sampai dia dianggap dewa Hermes oleh orang-orang pagan. Karena dia melakukan banyak mujizat. Nah, Yesus mengatakan, dia akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Paulus yang menggenapi itu. Karena setelah dia datang, kiamat dunia. Tapi kalau Yesus palsu yang datang, tidak kiamat, tetapi apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria, Pak. Itu beda. Itu Yesus lain yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Makanya ketika Paulus, Anda baca kitabnya di dalam sejarahnya di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, setelah Paulus itu mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, Paulus ini yang dibimbing oleh Roh bernama Yesus Kristus itu bertaubat dari ajaran tersebut. Dalami lagi Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Jelas itu. Silakan, Pak Pendeta. Saya akan bacakan siapakah yang akan datang. Silakan. Kita mulai dari Lukas 24 dulu ya. Iya. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Selanjutnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Siapakah yang dimaksudkan? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian di Kisah Rasul pasal yang ke-2. Lanjutkan nomor 11-nya, Pak. Di Kisah Rasul 1 nomor 11 lanjutkan. Oke, nomor 11. Iya. Nah, ini dia. Ayat 40, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan dosa dan menjadi mereka. Ya, sebentar ya, 14. Kisah Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat, kata malaikat. Malaikat berkata, Yesus yang kalian terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Ketika tiba hari Pentakosta itu ya. Kisah Rasul ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi itulah pribadi yang datang setelah Yesus naik ke surga. Itulah pribadi itu. Ya, itu. Lalu itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti itu nggak ngaku Yesus oleh Roh itu kepada mereka untuk jadi, penyesatnya yang ngaku Yesus Kristus penyesat. Kalau yang datang di Pentakosta itu kan nggak ngaku Yesus, Pak. Yang datang Roh Kudus kan.
Nah, sementara Yesus mewanti-wanti kalau ada yang ngaku Yesus Kristus. Itu yang terjadi di Paulus. Orang-orang yang kedatangan Roh Kudus di Pantekosta itu, kejadian itu di Kisah Para Rasul 3 yang Anda bacakan itu tidak pergi ke seluruh dunia untuk mengajarkan Yesus untuk disembah. Tidak. Paulus ini loh yang mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yesusnya menasihati muridnya adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Berarti ketika aku pergi yang datang siapa? Bukan Yesus. Tapi ketika aku pergi ternyata yang datang apa? Yesus. Kepada siapa? Paulus. Nah, berkaitan dengan Yesus yang datang setelah dia terangkat tapi tidak diikuti tanda-tanda kiamat, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab penyesat itu lihai. Bukti kelahiannya, kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti pengikut Kristus itu akan banyak. Nah, satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang ditengarai diduga pengikut Kristus adalah Kristen. Mereka kurang lebih 2 miliar, Pak. Karena memang Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Ada nggak tanda-tanda itu datang ketika Yesus mengaku datang kepada Paulus? Tak ada. Berarti kata Yesus kepada muridnya, waspada. Kalau Bapak Pendeta tidak waspada, wajar. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini muncul belakangan, yang kemudian justru menjadi pengikut Yesus yang datang kepada Paulus. Yang justru orang angkatan pertama waspada kepada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Begitu, Pak. Kalau kita mau jujur-jujuran terhadap data, maka ya jangan gengsi mengakui bahwa memang Yesus datang kedua kalinya diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Dengan kata lain, kalau tidak ada tanda itu, maka siapapun dia, mau Paulus ke, Petrus ke, Matius ke, kalau tidak ada tanda-tanda itu bukan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya Yesus palsu ini pun akan memperdayai murid-murid Yesus yang asli. Apalagi Kristen yang bukan pengikut Yesus pasti diobrak-abrik sama si palsu itu. Gitu kawan. Makanya Pak Pendeta kalau kita melihat nih ya dari kacamata akal sehat, seperti Kristen perpuluhan itu kan hanya untuk suku Lewi. Kenapa kemudian dilakoni oleh Kristen? Ya karena Kristen ini dihantarkan oleh Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tadi. Gitu loh. Kenapa Kristen kemudian berbeda ajarannya dengan Yesus anak Maria? Ya itu tadi. Karena yang mengajarkan Kristen ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa mereka percaya diri? Mengatakan mereka anak-anak Tuhan. Ya itu tadi. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah penguasa alam gelap, penguasa bumi, penguasa alam maut yang datang kepada Paulus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus kemudian di sana? Di data nomor 14-nya. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa dikatakan? Dunia ini akan segera dihakimi, disebabkan karena penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang bangkit pada hari ketiga yang Anda bacakan tadi Lukas 24. Tapi kalau Anda melihat di dalam Lukas 24, Anda mundur ke data nomor 37-nya, murid-murid Yesus kaget karena mengira melihat setan. Saking oknum yang muncul ini, saking tidak ingin dikatakan setan oleh muridnya Yesus, adakah di antara kalian yang punya makanan? Nah, dikasih ikan goreng dan sedikit madu, supaya murid-muridnya percaya bahwa itu adalah Yesus. Padahal nonsen, itu bukan Yesus, Pak. Kedatangan Yesus itu ditandai dengan tanda-tanda langit, jatuh bintangnya, perjatuhan hancurkan dunia ini. Selama itu tidak terjadi, mau 1 miliar pun oknum mengaku berupa cahaya, berupa suara, berupa tokek, berupa apapun itu, kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya mengaku akulah Yesus, akulah Yesus. Jangan percaya, Pak. Itu kata Yesus. Simple sebenarnya. Cuman kan, ya silakan. Saya jawab ya. Jadi silakan. Apa yang teman-teman perspektifkan bahwa kehadiran Yesus yang
sejak Roh Kudus tercurah di Yerusalem ketika para murid berkumpul, sejak saat itulah maka Yesus menyatakan diri dalam pribadi yang ketiga, yaitu dalam roh, sehingga justru itu meneguhkan siapapun yang coba mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus, itu tidak mungkin kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum siapapun yang mengaku bahwa dia adalah Mesias, itu sudah pasti palsu kalau tidak disertai dengan kuasa Rohulullah atau Roh Kudus. Nah, tapi pribadi Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus, dan juga ada banyak orang-orang yang kemudian teman-teman katakan bahwa mereka adalah para murtadin, itu adalah penyataan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang pribadi Yesus itu, bukan, tapi kuasanya. Yang tadi saya bilang, seperti kita diterangi lampu hari ini, bukan lampunya yang terangnya yang menerangi kita, lampunya sendiri ada di atas sana. Seperti itu, Bang. Ya, kan Yesus mengatakan kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Nah, sekarang seorang murtadin ditanya, kenapa kamu murtad? Karena pada saat aku di rumah lagi sholat tahajud, aku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, bercahaya, pakai jubah putih, rambutnya panjang, matanya mengkilap dan seterusnya. Lah, itu kan sama halnya dia berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di rumahku. Nah, nasihat Yesus jangan kau percaya. Begitu juga ketika Paulus mengatakan dia rebah ke tanah lalu terdengar suara dari langit. Kan sama halnya dia mengatakan, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya, aku bertemu Yesus dalam rupa suara. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu bukan aku, sebab kedatanganku tanda-tandanya bla 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 bla. Kalau itu tidak ada, itu semua bukan aku. Itulah penyesat yang harus kamu waspadai. Dan penyesat yang datang itu adalah sangat sakti. Kenapa dia sakti? Karena dia mampu menyesatkan banyak orang. Bahkan bukan hanya banyak orang, bahkan orang-orang pilihan pun disesatkan oleh oknum tersebut. Jadi Yesus mengatakan, tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Paulus ada enggak tanda-tanda itu? Kepada murtadin ada enggak tanda-tanda itu? Tidak ada. Nah, sekarang alasan Pak Pendeta, memang bukan Yesus yang datang. Ya sudah, berarti bukan Yesus. Oh, dia hanya berupa cahaya. Iblis pun datang dalam rupa cahaya. Di dalam Lukas, Yesus berkata, Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam rupa cahaya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, apa kata kitab saudara? Waspadalah, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan. Berarti roh ini juga bisa disebut nabi. Kenapa? Karena mereka menerima pengajaran dari roh yang lain yang bukan dari Tuhan. Makanya orang Kristen itu diajarin apa, Pak? Menyembah roh, kan? Bukankah roh itu makhluk halus, Pak? Iya kan? Sadar nggak di situ, Pak Pendeta? Saya jawab ya. Silakan. Saya sepakat bahwa Yesus, pribadi Yesus yang adalah pribadi Tritunggal itu belum datang. Yang datang itu adalah rohnya. Mantap ya. Nah, dan kenapa dia selalu bahwa rohnya itu pasti datang dalam menyerupai Yesus? Justru supaya tidak ada pemalsuan, karena di dunia ini kan ada banyak roh. Bisa roh dari pohon beringin, roh dari kuburan, roh dari ada banyak roh-roh. Kita ini dikelilingi oleh berbagai macam roh. Saya keluar rumah saya ini, di depan pohon itu katanya ada roh. Itulah yang membedakan. Kalau roh-roh yang penyesat, roh-roh yang palsu itu pasti tidak datang dalam wujud Yesus. Tapi kalau roh yang benar, roh yang memuliakan Yesus, pasti dia akan menjumpai seseorang siapapun. Dan itulah yang dilihat oleh Paulus. Dan juga ada banyak orang yang melihat itu. Dan apa bukti bahwa itu bukan Yesus yang palsu? Semua orang yang melihat
itu tidak pernah memuliakan Yesus yang lain, tapi mereka selalu memuliakan Yesus yang dari Nazaret yang mati di atas kayu salib, kemudian naik ke surga dan ada di surga sekarang. Tidak pernah mereka memuji Yesus yang lain, pasti hanya satu. Jadi gini Pak, Yesus berkata di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh Pak yang disebut. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu untuk tanda untuk siapa itu? Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda memuliakan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, Anda angkatan jahat. Itu satu. Yang kedua, coba Anda baca di dalam data selanjutnya di Matius 12 itu. Ada orang bertaubat dari kaum Farisi, ahli Taurat. Bertaubat dia dari membunuh. Lalu kemudian bersih, iblisnya keluar ketika dia bertobat. Tapi iblis yang keluar ini kembali kepada oknum yang bertobat ini. Bahkan bukan hanya kembali sendiri, dia mengajak 7 roh yang jauh lebih jahat dari dirinya untuk masuk kepada oknum Farisi yang bertobat tadi. Dan setelah 8 setan masuk ke dalam dirinya, dia lebih jahat daripada hanya sekedar membunuh jasad. Pada saat 8 roh masuk ke dalam dirinya, kejahatannya itu bukan hanya membunuh jasad saja, tapi membunuh akal sehat. Kalau ada orang membunuh jasad itu tidak seberapa Pak. Tapi kalau dia mampu membunuh akal manusia sampai orang itu gila permanen, dan apa yang dia gilakan itu bukan cuma 2 orang tapi miliaran orang, itu adalah penjahat yang sangat-sangat kejam. Itu fakta, dalil di Bible yang mengatakan itu. Makanya kami umat Islam diperintah oleh Rasulullah, jangan kau terima Bible itu dan jangan pula kau tolak. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada pelajaran. Ini pelajarannya untuk umat Islam. Kami belajar tentang Bible dan uraian-uraian Al-Quran itu jelas tentang sikap, perbuatan, ciri khas, tipikal karakter orang-orang yang disesatkan kemudian, yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mati menebus dosa-dosa manusia, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu disalibkan dan seterusnya. Padahal Yesus sendiri di dalam Bible milik orang Kristen dikatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga Yunus keluar dari perut bumi, perut ikan. Artinya manusia yang dikuburkan keluar dari goa pada hari ketiga. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Anda menggaungkan kebangkitan, Anda angkatan jahat. Anda menggaungkan Paulus bertobat. Justru pertobatannya Paulus dari membunuh murid Yesus, setelahnya dia bukan lagi bertobat, dia kerasukan 8 setan. Saya tidak mengada-ngada Pak, saya membaca Bible. Saya ini meskipun saya tidak sekolah pendeta, saya bukan lulusan STT, tetapi kalau berbicara mengenai Bible, saya tidak ada tendensi uang, saya tidak ada tendensi dogma dan doktrin. Saya bebas menggunakan akal sehat saya yang diberikan Tuhan saya kepada saya untuk membaca, menilai, dan melihat apa yang ada di dalam Bible Bapak itu sendiri. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Setelah diterangkan mengenai angkatan jahat, angkatan jahat ini kemudian apabila roh jahat keluar dari dirinya, maka roh jahatnya itu roh jahatnya ini kemudian mengembara di padang tandus. Nah, kemudian roh jahat ini tidak menemukan tempat, maka roh jahat kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Lalu kemudian memanggil roh jahat yang lainnya masuk ke tempat yang bertaubat tadi. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Dari mana kemudian Kristus mendapatkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia sebagai tumbal di atas salib? Dari mana? Dari Paulus. Siapa yang membisikkan Paulus? Ia makhluk roh halus tadi yang ngaku Yesus itu. Yesus ada nggak mengajarkan nebus dosa pakai manusia? Nggak ada. Baca Matius 8 nomor 4. Yesus berkata kepada muridnya, pergilah engkau, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Korban hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan
penebusan dosa kepada Elohim, kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia, Pak. Tak ada manusia menebus dosa. Hanya makhluk ngaku Yesus yang datang kepada Paulus, yang kemudian mengajarkan penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal di dalam Imamat 11 nomor 18 nomor 21, Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Keluaran 23 nomor 8, nomor 7 nomor 8. Jangan kau mempersembahkan orang benar. Jangan kau korbankan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau menzalimi orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan malah nebus dosa, Pak. Tetapi oleh setan, pembunuhan terhadap Yesus diputar. Itu adalah untuk nebus dosa manusia. Dari mana? Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Apa akibatnya kalau membunuh Yesus? Dosa besar. Apa akibatnya? Neraka. Berarti membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, upahnya neraka, bukan nebus dosa. Tapi dibalik oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus, akulah Tuhan Paulus. Aku datang nebus dosa Paulus, keluar dari kubur Paulus. Padahal yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Pak, yang keluar dari kubur. Itu angkatan jahat yang menerima tanda itu simbol. Apa bukti? Apakah murid Yesus yang ke-11 ini selain Yudas percaya kebangkitan pada hari ketiga? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Satu perikop Anda baca. Tidak ada murid malah mengatakan itu bohong, itu cerita kosong, itu omong kosong, itu hurapat, itu angan-angan. Itu cerita dongeng menurut murid Yesus. Gurumu sudah nggak ada di kubur loh. Nggak mungkin, itu bohong, itu omong kosong. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak menerima tanda-tanda angkatan jahat. Yang percaya kebangkitan itu hanya angkatan jahat. Kristen ini apakah dari Bani Israel? Bukan. Kristen ini berasal dari Antioquia, menyebar sampai Roma, Yunani, sampai ke Belanda. Bukan Bani Israel. Mereka ikut siapa? Ikut murid-murid Yesus yang tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Atau mereka ikut kepada yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Jawabannya, Kristen ikut kepada yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Coba. Oke, coba Anda renungkan itu. Silakan. Saya luruskan dulu. Lukas 11, siapa itu angkatan jahat? Kalau Lukas 11 ayat 28, angkatan jahat ini orang-orangnya. Ketika orang banyak itu mengerumuninya. Orang banyak ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang selama itu berseberangan dengan Yesus, dan bahkan sampai hari ini pun mereka belum terima bahwa dia adalah Mesias. Itu sebabnya ketika orang-orang banyak ini berkumpul, Yesus berkata, angkatan ini. Angkatan itu siapa? Orang-orang Yahudi yang selama itu selalu berseberangan dengan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa pun selain daripada tanda Nabi Yunus, dan itu maksudnya dirinya sendiri, sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikian juga Yesus hanya 3 hari 3 malam dikubur, kemudian dia bangkit. Artinya apa? Bahwa orang Yahudi bahkan tergenapi sampai hari ini. Yesus bangkitnya di sana, Yesus mujizatnya di sana, tapi itu hanya sebatas tanda bagi orang Yahudi, digenapi sampai hari ini. Jadi itu angkatan jahat itu bukan siapa-siapa, tapi orang-orang Yahudi. Yang lainnya bahwa tentang penebusan, justru itu kenapa kita orang Kristen kemudian masih memakai kitab Taurat, karena penebusan Kristus itu tidak terlepas daripada spiritual atau penyembahan yang dilakukan oleh ritual agama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Yesus ini kan datang sebagai orang Yahudi, sehingga apapun yang menyangkut tentang Yesus ketika ada di dunia ini
secara spiritualnya itu harus menggenapi dan sama dengan orang-orang Yahudi. Apa yang digenapi oleh Yesus menurut Taurat? Bahwa penyembahan-penyembahan, korban-korban bakaran, kemudian pencurahan darah itu tidak ada lagi. Tapi bagi orang Yahudi kan mereka tidak terima. Sampai hari ini pun mereka masih, korban-korban itu masih berlangsung. Padahal Yesus bilang, aku sudah datang menggenapi. Kalian tidak perlu ada lagi korban darah. Tidak perlu lagi ada sembelihan. Sebab aku sudah datang menggenapinya. Darahkulah yang menjadi tebusan. Karena tidak mungkin darah binatang itu bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Kecuali darah anak domba Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus digelar sebagai anak domba Allah. Bahkan kelahirannya pun sampai dia harus lahir di tempat domba, kemudian di Migdal Eder. Di Migdal Eder itulah tempat di mana orang-orang Yahudi dari dulu memelihara domba-domba untuk dipersembahkan di Bait Allah. Dan Yesus menggenapi sebagai anak domba Allah. Dia lahir di Migdal Eder itu untuk menjadi korban sebagai anak domba Allah yang menggantikan dan menghapus dosa dunia. Jadi kalau misalnya tadi Bang Suma menarasikan bahwa kenapa harus darah manusia, bahkan ini bukan darah manusia biasa, tapi darah anak domba Allah, darah Kristus, darah anak Allah sendiri yang kita percaya sebagai dia adalah anak Allah, datangnya dari Allah. Karena itulah yang bisa menghapuskan dosa manusia, itulah yang sempurna bisa menghapuskan dosa, termasuk dosa Bang Suma. Kalau saudara Bang Suma percaya dan semua yang ada di sini, termasuk kita semua. Dan tidak mungkin darah binatang, tapi darah ilahi sendiri dalam Kristus Yesus yang dikorbankan, sehingga itu memenuhi syarat. Syarat itulah yang darah itulah yang memenuhi syarat untuk menghapuskan dosa dunia. Nah, dari mana pengorbanan itu? Pengorbanan itu tidak serta-merta terjadi tanpa ada dasarnya. Itu dasarnya mulai dari Taman Eden. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kemudian untuk menutupi ketelanjangan mereka, kemudian Allah sendiri memotong binatang untuk memakaikan kulit domba kepada Adam dan Hawa. Dan itu adalah gambaran, itu adalah proto-evangelium, gambar prototipe penebusan yang kemudian digenapi oleh Yesus. Oke, silakan. Oke, iya baik. Jadi gini Pak, saya bacakan satu data ya. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Lalu buat apa dia turun? Ini akal-akalan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Kemudian Anda baca Yeremia 31 Pak. Endingnya di antara 31 sampai nomor 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nomor 34-nya, dengarkan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Lalu buat apa turun Pak jadi bayi mati digantung? Ini ajaran dari Yesus Kristus yang dibisikkan kepada Paulus. Orang Yahudi tamat tentang penebusan dosa itu Pak. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya Pak Adam mewariskan dosa? Itu hanya karangan Yesus Kristus palsu kepada Paulus dalam Roma 5 nomor 12. Gak ada itu Pak, dosa-dosa diwariskan gak ada. Yang ada bohong yang diwariskan. Jadi bukan dosa waris tapi bohong waris. Kalian hanya mewariskan kebohongan kepada keturunan kalian Pak. Tidak ada itu. Coba tunjukkan datanya. Di mana ada mewariskan dosa kepada manusia? Ada nggak dalilnya? Tidak ada Pak. Satu dalil pun tak ada. Selain karangan Roma, karangan Paulus, setelah menerima bisikan dari makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya orang... Ya silakan Anda tunjukkan. Saya jawab dulu ya.
Silakan. Teman-teman sambil ditatap layar tembusin sampai 1 M ya biar komalnya kuat. Saya jawab dulu tentang Yehezkel itu ya. Nubuatan Yehezkel. Kemudian di dalam 2 Tawarik tadi 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah itu kan adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dan Tuhan hadir. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian menyertai sampai ke tanah Kanaan, itu adalah kehadiran Allah. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Nah, karena itu sebetulnya justru kita bersyukur di luar bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel itu benar-benar menjadi orang-orang yang taat berserah penuh, maka mereka lah akan jadi bangsa pilihan. Mereka akan menjajah kita secara spiritual. Tapi karena bangsa Israel itu gagal, tidak memenuhi syarat, tegar tengkuk, sekalipun mereka sudah disertai dengan tiang awan, tiang api, mujizat terjadi, laut terbelah, kemudian bagaimana Allah membela mereka ketika keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang luar biasa, itu pun tidak membuat mereka untuk mempercayai Allah berserah penuh kepada Allah. Mereka tetap menolak, mereka tetap tegar tengkuk, mereka bersungut-sungut. Nah, sehingga bangsa pilihan itu tidak jadi bagi bangsa Israel. Nah, karena itu ada perjanjian baru di Yehezkel pasal yang ke-37 itu. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku, rohku akan tinggal di dalam mereka, ya kan? Sehingga mereka tidak lagi diajar oleh orang lain, tapi di dalam roh mereka itu akan tertulis loh atau firman Allah. Dan itu digenapi oleh Kristus setelah dia disalibkan, kemudian naik ke surga, dia mengirim Roh Kudusnya, dan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sekarang, dan dari sejak Kisah Rasul sampai hari ini, itulah yang digenapi. Bukan lagi orang Israel yang bagaimanapun juga dengan Tauratnya itu, tapi orang-orang yang menerima Roh itu. Yang kedua, yang tadi adalah yang tadi saya ceritakan itu ya, di Kisah Rasul digenapi. Habis ini mungkin lanjut TikTokan aja, Gurunda. Yang selanjutnya Bang Suma tentang dosa waris. Ya, ini pendapat kami ya. Apa bukti bahwa dosa itu diwariskan? Itu ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya tidak tahu apakah sama dengan konsep kitab teman-teman di Al-Quran, tapi di Bible dengan jelas bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi pertama adalah ada kutukan terhadap si ular. Kemudian untuk manusia adalah terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dengan setan atau iblis. Itu sebabnya kenapa Yesus itu harus lahir dari seorang perempuan, itu digenapi dengan nubuat itu. Dan apa bukti bahwa dosa warisan itu ada? Perempuan akan melahirkan dengan susah payah, dan sampai hari ini kan tidak ada yang sambil jalan-jalan ke mall melahirkan sambil tersenyum, tidak ada yang karena itu kutukan dari sana. Yang ketiga adalah kenapa kita harus bersusah-susah sampai hari ini, malam-malam begini kita masih ngobrol seperti ini, kan harusnya tidak perlu begini. Kita besok berangkat pagi-pagi, subuh pulang paling bawa penghasilan berapa, itu kenapa? Kutukan dari sana yang menjalar. Bukankah sebelum manusia dalam dosa sudah disiapkan? Adam tinggal mau pilih apa, mau ngambil apa. Bahkan ketika di Taman Eden Tuhan menyiapkan semua, Allah menyiapkan semua. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam bersusah payah untuk mencari rezeki, dan itu pun ditularkan kepada kita sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah tentang dosa kematian. Bukan kematian secara fisik saja, karena memang kita sedang menuju kepada kematian secara fisik, tapi itu kematian secara spiritual. Kalau dulu Adam bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa serdagura, setelah mereka jatuh dalam dosa, citra diri Allah dalam manusia itu hilang. Kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh ya, Paman Pendeta, gantian ya, biar nggak kepanjangan ya, Paman. Oke, itu buktinya bahwa dosa warisan itu ada. Iya, jadi yang saudara sampaikan ini itu pengaruh dari Yesus Kristus yang datang kepada saudara melalui Paulus. Saudara tidak bisa membuktikan adanya data di dalam kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil
bahwa Adam mewariskan dosa kepada anak cucunya. Itu hanya sangkaan kalian saja. Cocokologi biar orang percaya agar menyembah makhluk roh yang ngaku Yesus tersebut. Jadi gini, kalau Yesus itu datang kemudian mati untuk nebus dosa kutuk yang diwariskan oleh Adam, maka Anda harus menjilat ucapan Anda sendiri. Setelah Yesus mati menebus kutuk di atas tiang salib, maka orang-orang lagi ke mall melahirkan pun bisa. Karena kutuknya sudah nggak ada lagi kesakitan. Orang-orang sekarang tinggal bilang mau makan durennya duluan datang. Baru ketika mereka mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah ada duluan. Tapi faktanya Yesus mati konyol berarti. Karena tak memberikan efek apa-apa. Wanita melahirkan masih bersakit-sakitan. Orang cari nafkah masih bersusah-susahan. Jadi itu cuma akal-akalan gereja saja. Katanya nebus dosa, nebus kutuk. Artinya kalau sudah ditebus utang itu lunas. Lunas gak? Wanita sekarang masih sudah gak susah lagi melahirkan gak? Sampai detik ini Pak Bom sudah hamil 30 tahun tidak melahirkan. Bukti bahwa itu hanya bullshit. Orang masih susah cari. Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri. Edis kalau tidak nipu-nipu di TikTok tidak akan bisa makan dari Gap. Masih susah orang cari makan. Padahal Yesusmu sudah mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Mana buktinya? Dikutuk paman. Makanya Yesus turun untuk melepaskan kutuk itu. Orang Kristen melahirkan pada berlarian ke bidan, ke rumah sakit. Mana buktinya kutuk itu lepas? Nggak ada, bullshit, hanya penipu-penipuan ajanya itu. Nah sekarang kalau Anda menyangkal pernyataan saya, tolong buktikan di mana dosa waris itu diteruskan kepada anak-anaknya. Kalau Anda mengatakan buktinya kita susah, loh buktinya kita mati, loh monyet juga susah, monyet juga mati. Padahal tidak ada monyet makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, mati juganya mereka, susah juganya mereka. Artinya ini cuma akal-akalan demi untuk menjual Yesus Kristus agar dituhankan. Inilah cara penyesat. Kan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah supaya jangan kau disesatkan, sebab akan datang penyesat mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata Kristus. Ya namanya penyesat, alatnya lengkap, otak yang dirusak. Makanya muncul dari seorang pendeta mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saudara mengatakan bla 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 bla. Padahal 2 Tawarik itu sudah sangat jelas. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa dari surga. Ngapain turun jadi bayi? Tidak ada itu Pak Pendeta. Mohon maaf nih, saya sudah ngantuk jadi saya ajak Bapak untuk bercanda. Tidak ada itu Pak. Yang Anda usung itu hanya misi dari Yesus Kristus yang datang kepada Paulus agar dipercayai. Maaf ya, jualan Anda itu bagi kami enggak laku. Itu tidak masuk akal dan tidak didukung oleh dalil. Silakan. 2 Tawarik 14 itu kan tidak terjadi. Umatku yang atasnya namaku yakin bisa mengalami janji itu. Artinya dia bisa dapat rezeki gampang, diberkati dengan luar biasa, bahkan tidak dikuasai lagi dosa, bisa lepas dari dosa, lepas dari sakit penyakit, belenggu-belenggu sakit penyakit. Itu bisa terjadi hari ini, tapi itu baru receh-recehnya, belum sempurna, belum utuh, karena kita masih dalam tubuh yang berdosa. Nanti setelah kita tubuh yang berdosa ini digantikan dengan tubuh kemuliaan, baru di situ digenapi secara sempurna apa yang dijanjikan oleh Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu Bang Suma. Saya pikir kita sudah ngantuk semua. Saya juga mau istirahat Bang Suma. Terima kasih untuk silakan Pak Pendeta. Terima kasih juga. Selamat melanjutkan puasa. Tinggal beberapa hari, kami doakan supaya teman-teman bisa mendapatkan hidayah khusus selama bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lahir secara masuk ke dalam kefitraan, kembali kepada asal kita.
menjadi manusia-manusia yang membawa damai, membawa sukacita, damai sejahtera di mana pun kita berada. Terima kasih Pak Bima. Makasih Pak Pendeta Metanoia. Siap. Pak Pendeta Saturn. Ya. Kesimpulannya nggak ada. Yang datang kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Kesimpulannya nggak ada loh Pak Pendeta. Ya, sekali lagi itu adalah Yesus dalam rohnya, ya, dalam rohnya, bukan pribadinya, tapi Yesus dalam roh. Itu rohnya ya. Yesus kan pribadinya Yesus juga, Pak. Ya, terima kasih. Beda, mesti kita masuk ke dalam konsep Tritunggal, tapi terlalu panjang lagi lah kita sudah ngantuk. Terima kasih. Oh iya. Pusing bagaimana? Gagal 20 juta. Padahal saya berharap saudara pendeta ini yang bisa memenangkan 20 juta. Ternyata lah harus masuk ke Tritunggal dulu. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandoti, Kandita. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tapi pribadi rohnya ke Tritunggal. Ini jawaban apa ini, Banyuma? Ya itu nggak jadi 20 juta. Udah zong kita dibuat ngantuk malahan. Lari yang ke Tritunggal. Padahal jelas-jelas loh teman-teman. Adalah lebih baik jika benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi supaya penolong, yaitu seorang penolong, seorang loh. Seorang berarti manusia. Nah, berarti menurut Yesus yang datang setelahnya itu adalah roh kebenaran. Bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus justru Yesus, tapi tidak diiringi oleh tanda-tanda. Artinya yang datang kepada Paulus ya diduga adalah penyesat. Itu yang ada di dalam Bible. Jadi 20 juta masih aman di kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah para pembual. Ada tertulis, pada mulanya terhunus bersama jadi tetanus sebelum dia meletus. Nubuatan terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim. Cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Dikumpulkanlah semua pemuka aparat desa, dari RT RW pemuda setempat dan ibu PKK, untuk menundukkan perkara manusia sengketa agar dibunuh di waktu zaman penjajah Roma. Karena dia tersorot terkena delik, semua jelas karena unsur politik. Dan pastinya dia bau sandung fisik, ingin merubah perda pajak logistik. Semua aparat desa setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan sistem ekonomi. Rencana busuk diatur dengan konspirasi agar dijadikan tumbal dan harus mati. 4 penulis menciptakan buku, ditemani si botak yang suka nipu. Dengan tulisan pena-pena palsu, segala literasi narasinya cerita halu. Kontradiksi ambigu dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Kalian kafir pakai istilah Bani Rohani, goblok dan membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk, seperti ucapan Tuhanmu terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk, selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Leluhur setan kafir perompok, menempel Torah sebagai stok. Isi kitabnya juga diobok-obok, buku tercipta kelar, fix dan lock. Siap dijual ke pasaran glodok bagi yang membaca auta goblok dan yang menyampaikan dongok. Dari yang muda tua dan yang hampir mampus, semua ilmu dusta mereka kodrat minus. Bahkan naik komal mikrofon suka dihembus. Mendingan kau jemput dan bawa ke sini paman ulus. Duel, adu data dan bantai sampai mampus. Ku kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Sekian terima gaji stage. Pemakan pembungkus dari Sandakam.